Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarinda Gita Bradian dengan NIM 2205120404001 dari Prodi Teknik Informatika A 2022. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum terkait subnetting, dimana di sini saya sudah membuat rangkaiannya dan sudah melakukan setting untuk tiap-tiap PC-nya. Jadi di PC 1 ini IP-nya sudah disetting 192.168.1.1, subnet max-nya sebagai berikut, dan gateway-nya adalah 192.168.1.62. Nah, selanjutnya untuk PC 2 kita setting IP address-nya 192.168.1.2, subnet max-nya sama seperti sebelumnya, dan di sini gateway-nya adalah 192.168.1.62. Lalu untuk di PC 3, di sini 192.168.1.3, subnet max-nya sama, dan di sini gateway-nya kita kosongi saja. Lalu untuk PC 4, di sini IP address-nya adalah 192.168.1.65, subnet max-nya sama, dan gateway-nya 192.168.1.126. Untuk PC 5, di sini IP address-nya 192.168.1.66, subnet max-nya sama seperti sebelumnya, dan gateway-nya kita kosongi saja. Lalu untuk PC 6, di sini IP address-nya adalah 192.168.1.67, subnet max-nya sama, dan gateway-nya kita kosongi. Nah, setelah semua PC ini telah tersetting dengan baik, lalu kita setting bagian routernya. Jadi di sini untuk lab 1 saya menggunakan switch 0 dan lab 2 menggunakan switch 1. Jadi di sini yang terhubung dengan router adalah fast ethernet 0 dan 1. Nah, untuk fast ethernet 0 yaitu untuk lab 1, di sini kita setting IP address-nya adalah 192.168.1.62, dan untuk subnet max-nya adalah 192 ini ya. Lalu untuk fast ethernet yang 10, di sini IP address-nya disetting 192.168.1.126, dan untuk subnet max-nya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk di fast ethernet 0 dan 1 ini sebelumnya port statusnya ini belum terhubung ya. Jadi kita harus meng-on-kan terlebih dahulu agar bisa terhubung antara router dan juga switch. Nah, setelah semuanya berhasil di setting, lalu kita ke mode simulation. Nah, di mode simulation ini kita edit filter dulu, kita pakai ICMP saja. Nah, setelah di edit filter, kita melakukan simulasi percobaan simple PDU. Nah, di sini kita coba dari PC1 ke PC3 terlebih dahulu. Nah, kita next. Kita lihat dari PC1 dia dikirimkan ke switch. Dari switch dia dikirimkan ke PC3. Nah, di sini PC3 menerima dan mengembalikannya ke switch. Lalu dari switch dikembalikan ke PC1. Nah, ingat karena pengiriman pesan ini dan komunikasi itu adalah dua arah ya. Jadi saling menerima dan saling mengembalikan. Jadi kalau misal dia menerima dan mengembalikannya dengan sempurna, maka dia akan centang seperti ini. Karena dia sama-sama memiliki gateway dan dia juga berada di satu subnet max yang sama, jadi dia tidak perlu dilemparkan ke router. Begitu. Jadi jika centang seperti ini, maka simulasi komunikasinya adalah sempurna dan berhasil. Kita delete terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba untuk simple PDU dari PC1 ke PC4. Nah, kita lihat bagaimana dia berjalan. Kita next. Dari PC1 dikirimkan ke switch. Nah, di sini di switch dikirimkan ke router karena alamat IP yang dicari tidak berada di satu switch yang sama. Jadi dia kirimkan ke router.
Lalu dari router dia diteruskan ke switch 1. Nah, di sini dia ternyata menemukan alamat IP-nya di PC4. Ternyata si PC4 ini menerima pesan tersebut dan mengembalikannya ke switch 1. Setelah dikembalikan ke switch 1, dikembalikan ke router. Selanjutnya dari router ini dikembalikan ke switch 0. Dan dari switch 0 ini dikembalikan ke PC1. Nah, di sini tandanya centang, berarti dia berhasil dan komunikasinya berlangsung dua arah. Karena si PC1 ini memiliki gateway dan PC4 itu juga memiliki gateway. Namun, memang dia menyeberang karena dia melalui berbeda switch. Gitu. Kita delete. Nah, di sini setelah terdelete, kita coba simple PDU dari PC2 ke PC5. Nah, kita lihat gimana dia berjalan. Dari PC2 dia dikirimkan ke switch 0. Nah, dari switch ini karena dia nggak menemukan alamat IP yang dicari, dia dikirimkan ke router. Selanjutnya router mengirimkan ke switch yang lainnya. Nah, switch yang lainnya di sini ternyata ditemukan bahwa alamat IP-nya adalah di PC5. Tetapi PC5 ini menerima dengan baik pesan dari PC2, tetapi dia tidak bisa membalas pesan tersebut. Karena apa? Karena PC5 ini tidak memiliki gateway. Jadi dia tidak punya akses untuk membalas ke PC2. Nah, kita delete. Lalu kita coba untuk simple PDU selanjutnya, yaitu dari PC3 ke PC6. Nah, kita lihat bagaimana cara dia berjalan. Nah, dari PC3 ke PC6 ini dia tiba-tiba langsung ke switch 1 nih. Selanjutnya dari switch 1 disebarkan. Nah, setelah disebarkan ternyata hasilnya adalah silang seperti ini. Terus dia dipindah lagi ke switch 0. Dan setelah disebarkan, dia silang juga. Nah, di sini statusnya adalah failed. Nah, kenapa dia failed? Karena dia sejak awal nggak bisa ngirim karena PC3 ini nyari networknya saja tidak bisa karena IP tujuannya tidak ada di networknya dan dia tidak punya gateway atau pintu keluarnya. Jadi dia tidak bisa melakukan komunikasi dengan komplit dan juga sempurna. Nah, PC3 dan PC6 ini tadi dia tidak memiliki gateway, jadi dia tidak bisa melakukan komunikasi dengan sempurna. Itu tadi kenapa dia dari PC3 tidak ke switch 0, tidak ke router, tidak melalui jalan yang lurus, tetapi dia langsung melompat ke switch 1. Dari switch 1 dia melompat ke switch 0. Jadi komunikasinya tidak teratur, tidak sempurna, dan tidak komplit. Dan hasilnya juga failed karena PC3 dan PC6 tidak memiliki gateway. Nah, setelah simple PDU-nya selesai, kita kembali ke real time. Nah, setelah kembali ke real time, di sini kita melakukan tracing. Nah, tracingnya ini dari PC1 ke PC3. Nah, kita ingat-ingat dulu, IP address-nya PC3 adalah 192.168.1.3. Nah, dari PC1 ke PC3 melakukan tracing. Kita buka command prompt. Nah, di sini perintahnya adalah tracer. Lalu IP tujuannya adalah 192.168.1.3. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini tracing router dari 192.168.1.3 itu adalah berhasil dan dia komplit di sini statusnya.
Nah, selanjutnya adalah kita lakukan tracing dari PC1 ke PC4 melalui command prompt juga. Nah, PC1 ke PC4 ini IP-nya adalah 65 ya terakhirnya. Jadi tracert 192.168.1.65. Enter. Nah, di sini statusnya adalah complete. Dia dari 62 ini dikirimkan ke 65. Nah, selanjutnya kita lihat nih tracingnya dari PC2 ke PC5. Nah, kita lihat dulu untuk IP PC5 adalah 66. Maka di sini PC2-nya dipencet dan command prompt-nya dipencet. Kita lakukan tracing di sini, tracert 192.168.1.66. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini dia dari 62 dikirimkan. Lalu di sini selanjutnya dia tidak bisa dan tidak muncul nih. Karena apa? Karena di PC5 tadi dia tidak punya gateway. Jadi request timeout di sini. Jadi dia tidak bisa mengirimkan kembali ke PC2 karena tidak punya gateway. Nah, selanjutnya kita lakukan tracing dari PC3 ke PC6. Nah, PC6 tadi alamat addressnya adalah 67. Maka di sini PC3 yang dipencet, command prompt, lalu lakukan tracert 192.168.1.67. Di enter. Nah, dari awal saja dia tidak bisa. Nah, ya kan? Dia tidak bisa karena memang PC3 tidak memiliki gateway dan PC6 juga tidak memiliki gateway. Jadi komunikasinya tidak bisa dilakukan dengan baik dan sempurna karena gateway atau pintu keluarnya itu tadi tidak ada untuk mengirim pesan. Jadi di sini statusnya adalah request timeout gitu. Nah, kesimpulannya adalah di sini gateway itu digunakan untuk melempar sebuah IP yang dicari yang tidak ada di dalam networknya. Jadi di mana di sini komunikasi itu adalah dua arah. Jadi dua-duanya harus mempunyai gateway agar bisa melakukan komunikasi dengan baik dan sempurna. Jika dia tidak memiliki gateway kayak PC3 dan PC6 tadi, dia tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik dan juga sempurna. Atau salah satunya saja seperti PC5 tadi yang tidak memiliki gateway, namun PC2 memiliki gateway. Nah, PC2 bisa mengirimkan ke PC5, tapi PC5 tidak bisa membalas pesan tersebut karena PC5 tidak memiliki gateway tersebut, dan alhasil komunikasi atau pesan yang dikirimkan tadi tidak dapat dijalankan atau dibilang tidak sempurna. Nah, sekian simulasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.